Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Mustafa, NPM 19425505. Judul bisnis kami yaitu Ikamu, dan saya sebagai CEO akan membahas mengenai introduce page dan executive summary. Di latar belakangi pada abad ke-19 dan pada awal masa perang di abad ke-20, kebanyakan tentara mengenakan seragam yang terdiri dari mantel dan celana berwarna cerah atau warna-warna yang kontras. Seragam tersebut memberikan rasa persatuan di antara tentara dan membuat kesan yang baik di mata masyarakat. Ini merupakan suatu keuntungan atau fungsi utama dari seragam militer itu sendiri agar terlihat mudah membedakan pasukan kita dari pasukan musuh dalam situasi pertempuran. Semakin mudah juga bagi para komandan untuk bisa menilai kondisi dan membuat keputusan di medan tempur serta untuk mengidentifikasi pasukannya. Di sini ada yang membedakan, yaitu pakaian yang dapat berkamuflase atau menyesuaikan dengan lingkungannya itu sendiri. Adapun tujuan dari bisnis ini yaitu untuk membantu para hunter, casting, dan shooter dalam menemukan pakaian yang sesuai dengan kegiatan yang mereka geluti. Di sini ada name and address of business. Di sini nama perusahaan atau brand yang kita pakai yaitu Ikamu dan beralamat di Jalan Pesantren Permai nomor 7. Adapun saya Eko Mustafa sebagai CEO dari bisnis ini sendiri. Nature of businessnya yaitu Ikamu ini merupakan badan usaha yang bergerak di bidang penjualan pakaian, dan brand yang dijual itu pakaian kamu dan pakaian olahraga. Statement of finance and yang dibutuhkan itu ada harga modal produksi berkisar dari Rp100.000 sampai Rp135.000 per produk. Adapun harga jual yang kami tawarkan yaitu dari Rp135.000 sampai dengan Rp185.000. Di sini kita mendapatkan keuntungan mulai dari Rp30.000 sampai dengan Rp50.000. Adapun executive summary-nya yaitu Ekamu ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pakaian dengan produk utamanya yaitu pakaian kamu dan pakaian olahraga. Penilaian bisnis ini dilatar belakangi oleh minimnya kompetitor yang bergerak pada penjualan di bidang pakaian kamu, serta untuk menunjukkan ekonomi masyarakat dalam menciptakan peluang pekerjaan. Dalam hal produk, perusahaan kami ini menyediakan berbagai macam desain yang menarik dan menerima request desain dari customer-nya sendiri. Target pasar perusahaan kami yaitu para hunter, shooter, dan casting atau orang yang memiliki hobi di dalam bidang olahraga dan lain-lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Bisnis kami ini mempekerjakan 6 orang founder yang terdiri dari saya seorang CEO dan 1 orang CFO, 2 orang CTO, 1 orang manajer marketing, dan 1 orang lagi dari manajer quality control. Berdasarkan analisis bisnis, bisnis kami ini layak dijadikan karena belum adanya modal awal serta belum membutuhkan dana investasi sehingga dapat dijalankan oleh khalayak umum. Saya Fadli Muhammad, NPM 19425503, sebagai General Quality Control akan mempresentasikan tentang business plan dengan judul Ekamu bagian industri analisis. Market segmentation dalam geografisnya, Ekamu dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia, terutama wilayah-wilayah pelosok yang masih terdapat hutan dan lautan. Secara demografis, Ekamu menargetkan pasar untuk kalangan hunter, shooter, dan casting, baik itu sekedar hobi atau sebagai mata pencaharian. Secara psikologis, Ekamu ditunjukkan untuk siapa saja, namun lebih spesifik ditunjukkan untuk kalangan menengah ke atas. Tidak hanya itu, Ekamu ini juga dapat diperuntukkan untuk orang-orang dengan penyuka seragam, sehingga Ekamu ini cocok untuk pakaian sehari-hari maupun dipakai berburu. Yang kedua, description of venture.
Produk perusahaan kami tawarkan yaitu pakaian kamo dan pakaian olahraga yang tersedia dalam berbagai macam desain menarik dan desain custom. Servisnya berkaitan dengan pelayanan dikarenakan perusahaan kami menerima pesanan secara online dan offline atau bertransaksi secara langsung dengan konsumen. Kami selalu berusaha untuk menyediakan pelayanan terbaik untuk para konsumen agar segala kebutuhan dapat terpenuhi, baik pelayanan secara online melalui sosial media dan marketplace ataupun bertransaksi secara langsung. Size of business dari perusahaan kami tidak hanya meliputi daerah terdekat operasional kerja, tetapi meliputi seluruh wilayah Indonesia. Nama saya Wildan Maulana Ainul Yakin, NPM 1942513. Judul bisnis plan yaitu Ekamo. Lalu bahasan yang akan saya sampaikan yaitu mengenai production plan dan juga operation plan. Di dalam production plan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada manufacturing process. Bagian ini menjelaskan bagaimana produk bisa sampai kepada konsumen atau pembeli. Sebagai contoh, di sini konveksi langsung memberikan produk kepada agen atau distributor, yaitu kami itu sendiri. Lalu dari kami langsung kepada penjual, dari penjual akan dijualkan kepada pembeli. Lalu bisa juga dari konveksi langsung kami ambil dan dari kami bisa langsung jualkan kepada pembeli. Lalu di bagian kedua ada machinery and equipment. Bagian ini menjelaskan bagaimana alat-alat yang kami butuhkan di perusahaan. Sebagai contoh, di sini kami hanya membutuhkan smartphone, laptop, dan juga PC untuk sementara waktu karena kami belum memproduksi. Lalu di bagian ketiga ada names of supplier of raw material. Bagian ini kami isikan kosong karena di sini kami hanya mengambil produk dari konveksi, yaitu tidak memproduksi dari mulai bahan mentah. Lalu ada operation plan. Operation plan juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama terdapat description of company operation. Bagian ini menjelaskan bagaimana operasi dari perusahaan kami untuk menjual sebuah barang. Di sini perusahaan kami menjadi perantara atau sebagai distributor. Lalu barangnya kami jualkan kepada pembeli ataupun langsung kepada seller. Bagian kedua ada flow of order for goods and or service. Bagian ini menjelaskan bagaimana alur perdagangan dari produk yang akan kami jual. Di sini pembeli akan memesan produk kepada kami, lalu kami pesankan produk tersebut langsung kepada konveksi, ataupun pembeli bisa langsung memesan produk tersebut langsung kepada konveksi lewat kami sebagai distributor. Lalu yang ketiga ada teknologi utilization. Bagian ini menjelaskan bagaimana teknologi yang kami gunakan untuk berbisnis pada era industri 4.0 saat ini, yaitu kami mengandalkan sebuah sosial media untuk berdagang sebagai digital marketing untuk mempermudah penjualan dan pengembangan di perusahaan kami. Perkenalkan, nama saya Ida Farida, NPM 1942518. Saya di sini akan meneruskan penjelasan mengenai bisnis plan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan poin nomor 7 mengenai marketing plan dan juga poin nomor 8 mengenai organisasi plan. Di dalam poin nomor 7 dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pricing, distribution, dan juga promotion. Untuk poin pricing, yaitu poin yang menjelaskan mengenai harga produk, biaya produksi, keuntungan, dan juga biaya admin. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai harga produk. Harga produk yang kami pasarkan kepada konsumen mulai dari 135.000 sampai dengan 185.000 per satuan produk. Harga ini disesuaikan dengan bahan dan material yang dipilih, juga desain yang dipilih. Harga ini bisa berubah sesuai dengan permintaan konsumen.
Lalu yang kedua, ada biaya produksi mulai dari 100.000 sampai dengan 135.000 per satuan produk disesuaikan dengan bahan yang dipilih. Lalu ada keuntungan yang kami dapat dari satuan produk mulai dari 30.000 sampai dengan 50.000. Dan yang terakhir ada biaya admin kurang lebih Rp5.000, di mana biaya ini digunakan untuk biaya lain seperti biaya konsumsi. Lalu yang kedua ada point distribution. Poin ini menjelaskan alur bagaimana produk kami bisa sampai kepada konsumen. Yang pertama ada konveksi, agen, penjual, pembeli, di mana konveksi sebagai pihak yang memproduksi produk kami. Lalu lanjut ke agen, dari agen ke penjual, dari penjual barulah sampai kepada pembeli. Atau bisa saja dari konveksi langsung kepada agen dan dari agen langsung kepada pembeli. Lalu yang ketiga ada promotion, yaitu teknik promosi yang dilakukan oleh perusahaan kami memanfaatkan sosial media dan juga marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan juga sosial media seperti Instagram dan Facebook. Teknik ini kami gunakan untuk memudahkan para konsumen yang jaraknya jauh dari kami sehingga dapat memudahkan. Yang kedua yaitu poin organisasi plan. Poin ini dibagi menjadi 5 bagian, di mana poin yang pertama itu ada poin form of ownership, di mana poin ini menjelaskan mengenai bentuk kepemilikan. Kamu sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi baju kamu. Baju kamu yaitu baju yang digunakan untuk para pemburu, para shooter, dan para casting. Sebagai pekerjaan mereka ataupun hanya sekedar hobi. Perusahaan kami kepemilikannya berbentuk partnership karena didirikan lebih dari 2 orang. Yang kedua ada poin identification of partner or principal shareholder, di mana poin ini menjelaskan identifikasi mitra atau pemegang saham. Kamu sendiri merupakan perusahaan general partner. Karena kerjasama dijalankan secara merata, maka partner di sini sama-sama aktif dan berperan penting dalam kegiatan operasional sehari-hari. Bertanggung jawab penuh atas permasalahan dan tugas apapun yang mengikat secara hukum. Jadi, bila mana ada siapapun yang melanggar tugasnya, dapat dikenai sanksi secara hukum. Dan juga keuntungan yang kami dapatkan didistribusikan secara merata kepada setiap mitra atau pendiri perusahaan. Dari total keuntungan 100%, kami bagi menjadi 6, yang dimana masing-masing mendapatkan pendapatan 16%. Seperti yang dijelaskan dalam tabel ini. Ada Eko sebagai CEO mendapat pendapatan 16%, Ida sebagai CVO 16%, Elis dan Wildan sebagai CTO 16%, Fadli sebagai manajer marketing 16%, dan juga ada Torik sebagai manajer quality control 16%. Di mana dari 100% ini dibagi menjadi 6, masing-masing 16%, dan jika ada lebih, maka uang tersebut akan disalurkan kepada kas perusahaan untuk kebutuhan mendatang. Lalu yang ketiga ada poin authority of principal, yaitu poin yang menjelaskan wewenang setiap pemegang mitra. Kamu merupakan manajemen unity of direction. Prinsip manajemen ini tentang fokus dan kesatuan. Semua karyawan diberikan kegiatan yang sama yang dapat dikaitkan dengan tujuan yang sama juga. Selain itu, karyawan mendapatkan kewenangan yang sama meskipun tugas yang diberikan itu berbeda-beda. Lalu yang keempat ada poin manajemen team background yang menjelaskan latar belakang tim manajemen. Efektivitas tim kami terdiri dari 3 dimensi, yaitu kinerja, hasil, dan juga proses sosial yang memaksimalkan efektivitas kelompok dan keberlanjutan pengalaman setiap anggota kelompok yang berkontribusi positif terhadap perusahaan. Lalu yang terakhir ada poin roles and responsibilities of member of organization, atau poin yang menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap anggota mitra. Yang pertama ada CEO atau Chief Executive Officer yang dipegang oleh Eko, di mana CEO ini merupakan pemilik sekaligus penanggung jawab segala aktivitas kegiatan usaha. CEO memiliki kewenangan mengatur jalannya kegiatan usaha dan memberikan tugas kepada masing-masing mitra. Yang kedua ada CFO atau Chief Financial Officer yang dipegang oleh Ida.
di mana CEO ini merupakan pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap segala hal yang berkaitan di bidang keuangan atau akuntan. Lalu yang ketiga ada CTO atau Chief Technology Officer yang dipegang oleh Ellis dan Wildan, di mana CEO ini merupakan eksekutif yang bertanggung jawab atas kebutuhan penelitian dan juga pengembangan teknologi di dalam perusahaan. Lalu yang keempat ada manajer marketing yang dipegang oleh Muhammad Thorik, di mana manajer marketing ini bertugas untuk mengatur semua kampanye pemasaran perusahaan dan mengatur semua strategi pemasaran yang dibuat untuk diimplementasikan. Lalu yang terakhir ada manajer quality control yang dipegang oleh Fadli, di mana manajer QC ini merupakan pimpinan yang bertugas melakukan proses pengecekan ulang terhadap produk perusahaan kami untuk memastikan bahwa kualitas produk sudah sesuai dengan standar yang ada. Apabila produk tidak sesuai atau ada kesalahan, maka produk tersebut tidak akan disalurkan kepada konsumen. Ini semua dilakukan untuk kepuasan terhadap konsumen agar konsumen mau kembali membeli produk yang sudah kami pasarkan. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan atau kalimat yang tidak bisa yang kurang bisa dipahami. Nama saya Muhammad Thorik Fauzian dengan NPM 1942504. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan dengan judul Ekamo. Dan saya akan menjelaskan poin ke-9 dalam bisnis plan ini yang berjudul Assessment of Risk. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu evaluate weakness of business. Pada bisnis kami ini, kami menganalisis adanya beberapa kelemahan. Di antaranya, sasaran utama produk kami itu ada para hunter, shooter, dan casting, sehingga produk kami tidak bisa mencakup semua kalangan. Terbatasnya pemasaran dan stok barang membuat pembelian produk menggunakan sistem pre-order. Karena kalangan yang dijangkau hanya para hunter, shooting, dan casting yang mayoritasnya di domisilinya berada di daerah pelosok-pelosok, berdampak pada sulitnya mengirimkan produk tersebut hingga sampai ke tujuan karena masih minim jasa pengiriman. Selain itu, masih kurangnya tenaga kerja dalam tahap produksi dan pengelolaan produk. Yang kedua yaitu new technologies. Ada beberapa teknologi terbaru yang digunakan dalam menjalankan bisnis ini. Di antaranya digital marketing, yaitu membuat iklan promosi di sosial media, percetakan baju yang sudah menggunakan automatic digital printing, dan transfer online m-banking. Dan yang terakhir yaitu contingency plans. Ada beberapa rencana yang sudah kami analisis dalam menjalankan bisnis ini, yaitu selain memasarkan produk kepada para hunter, shooter, dan casting, juga memasarkan kepada kalangan militer dan yang hobi berolahraga. Sekian penjelasan dari saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya terkait business plan, tapi sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Elis, NPM 1942512. Nah, untuk business plan yang akan dipaparkan ini berjudul Ikamo, dan bagian atau judul part saya di business plan ini yaitu bab 10 dan 11 tentang financial plan dan appendix atau lampiran. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang financial plan atau keuangan dari startup kami. Kami telah membuat asumsi mengenai keuangannya. Di sini ada asumsi biaya per bulan dari Ikamo. Jadi yang pertama ada income atau pendapatan kami dalam startup ini. Diasumsikan kami ada 6 orang dalam tim, dan per satu orang ini diasumsikan dapat menjual 5 produk dalam satu hari dengan biaya per produk yaitu 185.000.
Jadi jika dijumlahkan menjadi 925.000 per satu orang per satu hari, dan jika kita mendapatkan dari 6 orang, maka total income per hari yaitu sekitar Rp5.550.000, belum termasuk laba bersih. Dan jika dikalikan per bulan atau 30 harinya, total income full yang kami dapatkan yaitu Rp166.500.000. Nah, ini adalah income yang kami dapatkan selama 1 bulan diasumsikannya, dan ada biaya tagihan produksi. Karena diingatkan kembali sebelumnya bahwa kami ini adalah startup sebagai distributor, agen dari konveksi ke konsumen. Kita ada biaya tagihan produksi terkait produk Ikamo ini, di mana harga jual yang ditawarkan oleh tim konveksi atau produksi ke kami yaitu Rp135.000. Nah, jika dikalikan 5 produk per 1 hari, kita mendapatkan Rp675.000. Nah, jika dikali 6 orang, maka yang terjual yaitu 30 produk. Otomatis kita dapat menjumlahkannya menjadi Rp4.050.000. Nah, jika dikali 30 hari atau per bulannya, kita harus mensetorkan uang tagihan terkait produk sebesar Rp121.500.000. Otomatis income pertama yang kami dapatkan di bulan pertama dipotong biaya tagihan produksi menjadi 45 juta, sisa dari Rp166.500.000. 45 juta ini adalah total keuntungan yang kami dapat, tapi belum dipotong dengan biaya yang lainnya. Oke, selanjutnya ada biaya tetap sebagai biaya pengeluaran tetap kami, yaitu ada sewa tempat per bulannya 800.000, untuk wifi 300.000, dan biaya listrik 100.000, yang dimana pengeluaran biaya tetap ini sebesar 1.200.000. 45 juta tadi dikurangi total pengeluaran biaya tetap, jumlahnya sehingga tersisa Rp43.800.000. Lanjut lagi ke biaya operasional kita. Kita membutuhkan sepasang satu set ATK dan satu set perlengkapan packing yang kami asumsikan sebesar Rp150.000 untuk pengeluarannya, sehingga sisa dari keuntungan kami yaitu Rp43.800.000 dikurangi Rp150.000 menjadi Rp43.650.000. Adapun biaya variabel yang kami butuhkan untuk penggajian dari tim masing-masing personil yaitu per satu orang 3.600.000 dikali 6 jumlah tim kami menjadi 21.600.000, sehingga totalnya 43.650.000 dikurangi 21.600.000 yaitu Rp22.050.000, dimana kami asumsikan ini 45 juta yang kami dapatkan sebagai keuntungan di luar tagihan produksi, hampir 50%-nya untuk kas perusahaan dan 50%-nya untuk biaya operasional lainnya, entah itu biaya tetap atau biaya operasional dan biaya variabel itu sendiri, sehingga sisanya 50% yang sebesar nominal Rp22.050.000 kami masukkan ke kas perusahaan sebagai perbandingan ke depannya dan persiapan juga jikalau nantinya kami akan merubah perusahaan ini menjadi tim produksi pula, tidak hanya distributor. Jadi sementara ini kami masukkan ke kas perusahaan untuk kebutuhan ke depannya. Oke,
Oke, itu untuk penjelasan keuangan perusahaan di bulan pertama asumsi kami. Dan yang terakhir ada bab 11 tentang appendix atau lampiran. Di bagian ini ada letters atau mengenai persuratan. Karena perusahaan kami ini belum legal, masih suatu tahap startup, tidak kami cantumkan surat legalnya, tapi kami membuat suatu surat kerjasama yang kami ajukan kepada pihak produksi, yaitu rumah produksi Cisco yang akan kedepannya menjadi partner kami dalam hal produksi dan kami sebagai distributornya. Selanjutnya kami lampirkan juga foto produk yang kami jual dengan brand Ikamo ini. Ada juga brosur kami Ikamo. Nah, itu dia yang kami lampirkan untuk sementara waktu ini. Untuk poin B ada market research data. Nah, pada riset data ini kami sudah melakukan riset pasar di bidang fashion terutama, karena setelah kami telusuri banyak sekali macam-macam fashion yang diminati masyarakat khususnya di Indonesia berdasarkan pekerjaan, kepribadian atau hobinya masing-masing. Nah, khususnya yang kami fokuskan kali ini yaitu hunter, shooter, casting atau penggiat olahraga lainnya. Melihat pekerjaan dan hobi mereka, tentu saja tidak hanya fokus kepada kegiatannya masing-masing, tapi terkadang fashion atau penampilan pasti perlunya diperhatikan untuk menunjang segala kegiatan yang mereka lakukan. Nah, dari situ kami melihat adanya peluang bisnis yang dapat kami bangun di bidang fashion, yang dimana setelah kami telusuri ternyata masih minoritas orang membangun usaha ini. Otomatis membuat peluang kami semakin besar untuk menciptakan peluang-peluang dan ide-ide baru dalam bidang fashion, terkhusus untuk membantu para hunter, shooter, dan casting tetap stylish dan bisa menunjang segala kegiatannya. Nah, untuk dari itu bisnis yang kami bangun juga, setelah kami mendapat ide-ide kreatif untuk menunjang suatu usaha, biasanya butuh modal. Dan jika perusahaan itu sudah besar atau sejenis startup, dibutuhkannya para investor untuk suntikan dana. Tapi kami mengantisipasi itu untuk supaya tidak mengeluarkan modal terlebih dahulu sebagai tahap awal. Makanya kami bergerak di perusahaan sebagai peran distributor. Kenapa? Karena kami tidak ingin terlalu banyak mengeluarkan uang untuk tahap startup ini, dan kami memanfaatkan situasi di mana kami bisa bekerja sama dengan tim produksi dan kami sebagai distributor agar mempermudah para pelanggan, customer membeli produk-produk yang sulit dijangkau mungkin di luaran sana, dan kami sediakan kepada mereka langsung atau bahkan kepada penjual kembali yang akan dijual kepada customer lainnya. Nah, dengan itu juga kami sudah menggunakan media-media digital untuk penunjangan marketing kami, khususnya pada saat ini yang sudah memasuki revolusi industri yang lebih canggih lagi, termasuk digital marketing, supaya menjangkau masyarakat luas, entah itu melalui media sosial atau website untuk menunjang store kami, produk-produk yang akan kami jual, sehingga tidak hanya stuck di dalam negeri, tapi kami coba usahakan ke luar negeri juga.
Nah, dengan cara ini dan peluang ini, kami yakin Nusa ini akan maju ke depannya mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Oke, di poin C ada price list from supplier. Nah, di sini ada 9 item. Ada mulai dari dry fit poin 1 sampai 3. Nama barangnya ada Serena, Brazil, Tis, Milano, dan keterangan lainnya sampai custom design kami sediakan. Untuk harga jual yang tertera pada tabel ini itu harga yang disarankan oleh tim produksi agar kami menjual sesuai harga yang mereka tentukan, tapi di luar harga yang ditawarkan kepada kami sebagai distributor. Jadi kita bisa mengambil keuntungan dari harga asli serta harga jual yang ditawarkan oleh tim konveksi atau produksi. Untuk yang di sini ini harga jual yang kami tawarkan juga kepada customer. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.